Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho bertuhankan Allah, beragamakan Islam, Muhammad sebagai nabi dan rasulku, Muhammadiyah sebagai gerakanku, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasiku. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah senantiasa kita basahi lisan kita dengan berucap syukur atas nikmat yang terus mengalir setiap detiknya kepada kita, sebagai bentuk pengejawantahan keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat iman dalam hati kita masing-masing, yang jika ingin kita dikte satu persatu nikmat Allah kepada kita, maka akan habis kata-kata itu sebelum nikmat Allah terhitung, dan memang tidak akan cukup. Karena dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dan menjadikan manusia yang dulunya manusia menghamba kepada hamba menjadi manusia yang menghamba kepada Rabb-nya hamba. Nabi yang selalu menjadi kompas kita untuk melaksanakan kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan semoga senantiasa kita diwafatkan sebagaimana diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah tentang malam Lailatul Qadar atau kemuliaan Lailatul Qadar. Salah satu hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana sebagai seorang muslim kita tahu bahwa ini adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Penjelasan Lailatul Qadar ada dalam Quran surah 97, surah Al-Qadar ayat 1-5, dan surah lain yaitu surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza atau langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Kemudian malam ini dinamakan Lailatul Qadar karena mempunyai nilai kemuliaan, mempunyai nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam itu di mana ditentukannya ajal, rezeki, dan lainnya selama 1 tahun. Sebagaimana dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian Allah berfirman mengagungkan kemuliaan Lailatul Qadar dalam Quran surah Al-Qadar ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, yang artinya malam kemuliaan itu tidak lebih baik. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah teman-teman sekalian, coba bayangkan ketika di malam itu kita melakukan amalan, kita beribadah dengan ketaatan, sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan doa, maka sama ketika beribadah selama 1000 bulan.
pada bulan-bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Lalu kemudian Allah memberitahu keutamaannya dan juga berkahnya yang lain, yaitu pada malam Lailatul Qadar akan banyak malaikat yang turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Mereka turun dengan membawa semua perkara, baik kebaikan maupun keburukan, yang kemudian ketentuan dan takdir Allah, mereka turun dengan perintah Allah, dan malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan seluruhnya. Tidak sedikit pun ada kejelekan di dalamnya sampai terbit fajar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 4, Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua perkara. Dan ayat 5 yang berbunyi salamun hatta matla'il fajar, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat malam saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Kemudian tentang waktunya Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam ganjil di sini yang dimaksud yakni malam ke-21, 23, 25, 27 dan malam 29. Adapun qiyamul lail di dalamnya yaitu menghidupkan malam tersebut dengan tahajud, salat, membaca Al-Qur'an, zikir, doa, istighfar dan tobat kepada Allah Ta'ala. Pada suatu hari Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika mengetahui Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan di dalamnya?" Kemudian beliau menjawab, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku." Teman-teman sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kemuliaan Lailatul Qadar dan surah Al-Qadar ini? Yaitu yang pertama, keutamaan Al-Quranul Karim serta ketinggian nilainya dan bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Yang kedua, keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar dan bahwa ia menyamai 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk mengisi kesempatan-kesempatan baik seperti malam yang mulia ini dengan berbagai amal soleh. Jadi mari kita isi kesempatan-kesempatan ini dengan berbuat baik, karena belum tentu kita akan dapat bulan Ramadan yang selanjutnya. Jika teman-teman sudah tahu keutamaan yang agung ini dan ia sangat terbatas pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka seyogyanya marilah kita bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah kita pada setiap malam dari malam-malam tersebut, untuk diisi dengan sholat, zikir, doa, bertaubat, dan beristighfar kepada Allah, sehingga kita memiliki potensi menjemput dan mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kemudian kita bisa berbahagia dengan kebahagiaan yang kekal yang tiada penderitaan setelahnya, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mari persiapkan ibadah terbaik kita, teman-teman. Semoga kita adalah salah satu dari orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digerakkan hatinya berlomba-lomba memperbaiki ibadah untuk menjemput malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata yang salah, itu datang dari lisan saya. Jika ada kata yang benar, itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah sang pemilik kebenaran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita.